Assalamualaikum, Mbak Jen. Ya, Evi. Ini dimulai ya, Mbak? Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada Zoom pada sore kali ini. Eh, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara Zoom kobarkan halal ini dan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita panjatkan selawat kita panjatkan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja kepada Mbak Jen selaku pemateri PIC LP3HEW. Dipersilahkan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Evi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu P3H Edukasi Wakaf Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah ada 37 peserta yang hadir dalam Zoom. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu untuk pengajuan di Sihalal? Apakah ada kendala? Mungkin eh, mau ada yang menyampaikan? Ada Pak Jen. Ya, gimana Pak? Dengan Pak Ah, Zulkarnain, bagaimana Pak? ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nanya, kemarin pengajuan saya itu kan ada yang terkendala di KBLI-nya, NIB maksudnya. Di pengajuan NIB ini setelah kita masuk ke eh, aplikasi ptsp.halal.go.id, ternyata KBLI-nya tertolak karena di NIB-nya itu tidak masuk kategori sehati. Nah, itu pertama. Kedua, karena pelaku usaha ini memang sudah memiliki NIB. Begitu kita masukkan NIB-nya tertolak karena di situ saya sudah dapat dua pelaku usaha seperti itu, tidak ada alamat karena NIB memang sudah lama, udah dibuat sebelum pengajuan sertifikat halal, uh, dan bukannya merubah sebenarnya. Kalau NIB ini menambah, ini tergendala sampai sekarang. Saya dapat ada dua pelaku usaha sampai sekarang belum bisa saya tambah untuk NIB, apa maksudnya, penambah di KBLI-nya ini. Nah, kemudian uh, kendalanya juga di pengajuan ptsp.go.id, bukan hanya gambar tetapi juga jenis makanan. Misalnya kalau kalau mie goreng itu kan artinya makanan, kita tidak menampilkan KBRI yang lain. Tetapi setelah dikembalikan ke Komite Fatwa, jawabannya ini misalnya mie goreng ini dirubah namanya, misalnya kedai mie goreng dibuang kedai, tinggallah mie goreng. Nah, sedangkan untuk kita merubah itu berarti kita harus merubah juga di NIB-nya lagi. Jadi kalau untuk merubah NIB sekarang kayaknya uh, memang agak susah karena beberapa kali saya coba selalu tertolak, selalu gagal. Kemudian apa lagi? Lupa saya. Mungkin hanya itu yang untuk saat ini bisa saya tanyakan. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulkarnaini atas pertanyaannya. Nah, ini terkait NIB ya Pak ya. Sebelumnya Ya, Bapak sudah pernah konsultasi belum sama Mas Wawan Pak? udah. Tetapi gini, kendala di lapangan begini, Mbak. Pelaku usaha ini kan yang setelah kita sebutkan gratis tadi, walaupun cuma 50.000, mereka tidak akan mau bayar. Jadi maunya secara online. Nah, kalau kalau masalah kerjasama dengan pihak ketiga, mereka menolak, begitu kendalanya di lapangan, Mbak. Pak, kalau konsultasi kan gratis ya Pak ya, nggak harus Ya, berbayar. Konsultasi jadi kan gratis Pak. Bapak sudah pernah konsultasi belum sama Mas Wawan? pernah. Jadi Kendalanya. ya kendalanya begini, kata Mas Wawan, itu kan kita bukan masuk atau daftar, tapi kita artinya lupa, mungkin itu lupa nomor ponsel atau lupa akun atau lupa email, dan itu udah berapa kali saya coba dan selalu gagal. Lupa nomor ponsel artinya kita lupakan nomor ponsel yang lama, ganti nomor yang baru, gagal lagi. Nah itu kendalanya di situ. Oke, ini aja Pak, nanti bisa konsultasi lagi dengan Mas Wawan karena eh, pengalaman ya Pak, pengalaman itu yang lain itu bisa Pak. Mungkin ada langkah yang miss Pak dari yang sudah Ah, dilakukan. ya, terima kasih sarannya, nanti saya coba konsultasi lagi dengan Mas Wawan. Mudah-mudahan tidak ada kendala karena harapan kita semuanya lancar gitu. Makasih, Mbak. Baik. Ya, itu untuk pertanyaan pertama ya Pak ya. Untuk yang kedua, itu yang kedai tadi ya Pak ya. Ya, Nah, itu di KBLI kedai makanan. Nah, kalau di nama produk, mungkin langsung ini Pak, langsung nama dari produk makanannya saja Pak. ya memang betul makanan. Misalnya jenis produk itu kan makanan. Nah, setelah pengajuan tadi dikembalikan, jawabannya makanan tadi ditambah jadi makanan dan minuman. Dan satu lagi PU-nya itu produk misalnya makanan dan minuman dikembalikan lagi, disuruh ubah jadi eh, makanan saja. Nah, jadi kan kita bingung jadinya. Ini aja Pak, nanti coba di screenshotkan, dikirim ke saya Pak. Coba saya analisakan, Iya, iya, iya. analisakan Pak untuk di fatwa itu Pak, Ya, makasih. pengembaliannya. Ya. Baik, mungkin saya lanjut ke penanya berikutnya ya Pak Zulkarnaini ya. Terima Oke, kasih atas oke, Mbak. pertanyaannya Pak. Ya, lanjut. Makasih. Assalamualaikum. Baik, atas nama kakak silakan bisa disampaikan jika ingin konsultasi atau ada pertanyaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa ya? Saya Pak Kakak. Kalau ini namanya beneran Komar nih, Mbak. Oh, Pak Komar ya. Ya, ya. Ya, silakan Jadi Pak gini, Komar. ya, jadi begini. Saya kebetulan baru nih. Baru ada satu PU yang saya ajukan itu per tanggal 29 bulan kemarin. Sampai hari ini statusnya masih dikirim ke Komite Fatwa. Nah, ya, terakhir kemarin itu ada revisi di foto produknya yang harus dikasih label. Itu sudah saya penuhin. Kebetulan ditangani sama Mbak Jen sendiri gitu. Yang saya ingin tanyakan ini, apakah itu harus saya tetap menunggu atau bagaimana? Nah, yang kedua, saya ingin bertanya ini mengenai, eh, karena ada pertanyaan saya belum terjawab, nih sudah saya cek pribadi juga, gimana di depan. Saya bingung juga mengenai foto produk, Mbak. Apakah harus mesti ada label mereknya atau tidak? Karena ada ini, karena ini baru pertama yang saya ajukan. Yang kedua ini ada PU yang mau mengajukan, saya pending karena saya bingung juga nanti setelah saya ajukan nanti lama juga ini kan saya ditanya-tanya terus. Karena produknya ini eh di apa disajikan itu di mangkok, Mbak. Di mangkok, apakah harus dibuat merek atau seperti apa? Jadi saya juga bingung kan kalau ini nanti harus
sepertinya kemarin revisi itu harus ada mereknya gitu kan. Nah, kalau bagaimana dengan ada pelaku usaha yang produknya disajikan ini dalam bentuk mangkok atau di apa tuh, di Tupperware gitu kan? Mungkin itu saja Mbak, yang ingin saya tanyakan, yang agar nanti dalam pengajuannya nanti tidak terkendala terlalu lama untuk eh, sertifikasi halnya keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Komar. Untuk pertanyaan pertama itu PU-nya atas nama siapa ya Pak ya? Hengki, Hengki siapa ya? Hengki Mbak, itu baru baru satu PU saya ajukan itu. Hengki, Hengki. ya. HENK HENGKY atau H belakangnya I apa Y Pak? Belakangnya, aduh lupa juga saya. Kalau enggak perasa, iya Mbak, antara dua itu Mbak. Karena baru satu itu baru saya ajukan. Itu produknya eh, minuman. Ini mau saya cek soalnya Pak. Ya, ya. Ntar saya cek dulu ya. Komarudin. Bapak Bapak atas nama siapa Pak? Komarudin siapa Pak? Komar Karnedi. Komar. Karnedi pakai I ujungnya. Ya. Heng, Ini Pak Hengki Haryansyah ya Pak ya? Hengki Hariansah. Benar ya? Ini dikembalikan ya. Perbaiki foto. Ini belum diperbaiki ya Pak ya? Sudah Mbak. Oh, masih foto yang lama itu. Nah, ini belum diperbaiki Pak. Oh, sudah kemarin Mbak Jen kirim lagi, saya upload lagi foto ulang itu. Upload ulang. Ini statusnya masih dikembalikan Pak. Bapak belum submit. Belum dikirim ke si halal lagi. Masih dikembalikan. Di si halalnya belum diperbaiki ya Pak ya? Tapi statusnya di saya itu dikirim ke Komisi Fatwa, Mbak. Ini dikembalikan Pak. Di layar Pak. Coba dilihat Pak. Di layar. Iya, kalau di situ benar sih. Tapi eh, di sayanya itu. Berarti ini gimana nih Mbak Jen? Nanti apa saya harus Ya, ini apa harus saya. untuk Bapak Ibu semua ya. Yang saya tampilkan ini contoh foto produk yang tidak sesuai standar. Nah, jadi kalau ambil foto, mohon di belakang dari produk itu jangan menampilkan benda lain. Jadi bersih di belakangnya, clean, hanya produk yang akan diajukan saja untuk foto produknya. Lalu untuk label, ini baiknya tidak editan seperti ini, tetapi bisa dibuatkan kertas seperti contoh yang sering kita share ya. Lalu untuk kemasan sudah benar. Ini kita coba cek di data di sini. Ini cuma satu varian ya, Pak ya? Iya, satu varian Mbak. Cuma satu Baik, satu aja. baik untuk datanya sudah benar, kemasannya juga sudah ada. Pasir. Ini oke. Pak, ini bobannya ini buat sendiri atau gimana, Pak? Bobanya kalau beli kata si PU-nya dia beli. Bobannya beli ya, Pak ya? Ya, ya. Tapi di sini oh pakai ini ya, Pak, bubble tea ini ya, Pak ya? Iya kayaknya, ya. Premium tapioka, oke. Pak, mungkin ini prosesnya nanti diperbaiki lagi ya, Pak ya. Lebih ini, Pak, lebih rinci, Pak, pembuatannya. Jadi dari awal pembuatan dari awal itu sampai pengemasannya ya, Pak ya. Nanti minta tolong Rinci. diperbaiki ya Pak ya setelah ini sama foto produknya kami harap juga sesuai dengan standar. Nah, untuk melihat foto produk yang sesuai standar sebenarnya itu sudah ada di dashboard. Nah, dari Bapak Ibu di sini jika masih ada yang belum registrasi, mohon melakukan registrasi di swakarta.id dan
nanti akan mendapatkan dashboard seperti ini, seperti yang ada di layar. Di dashboard ini sudah disediakan juga ada jadwal kegiatan, ada kode referral, lalu ada nomor helpdesk dari admin Ewi. Kita bisa chat langsung di sini. Jadi mungkin ada Bapak Ibu yang males menyimpan nomor, itu bisa langsung chat admin via dashboard seperti itu. Nah, untuk contoh-contoh foto itu ada di slide sehati. Masuk ke slide sehati, ini ada materinya, ada alur proses pengajuan sehati di Sihalal. Ini adalah materi ketujuh. Bapak Ibu di sini kan sering banget ya materi 7. Mana itu materi 7? Kita sudah sediakan di dashboard. Jadi tinggal buka dashboard. Ini untuk yang pertama itu materi 7, itu panduan untuk input data di Sihalal. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada contoh waktu terbit SH terbaik. Ini juga kita bisa lihat di sini. Kita full screen. Ini untuk produk-produknya. Lalu untuk selanjutnya ada contoh terbaik pengambilan foto produk sehati. Nah, ini poin penting yang ada di slide ini. Gimana sih caranya untuk mengambil foto yang akan nanti diajukan untuk pengajuan sehati. Ini untuk alat-alatnya. Ini untuk teknik pengambilan gambarnya juga sudah disediakan. Ya, Bapak Ibu juga tahu ya seharusnya eh, ini sering banget kita sampaikan di Zoom. Nah, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa sih kok Ewi itu selalu mengarahkan untuk foto produk harus ada label, harus ada kemasan, harus terlihat juga jelas produknya, karena dari BPCPH itu memang sangat detail terkait pengajuan. Ini saya share. Ini waktu Zoom dengan BPCPH, BPCPH itu menyampaikan bahwa pengajuan yang diajukan selama ini itu banyak data yang kalau BPCPH itu nyebutnya data kotor. Banyak data kotor yang diajukan. Contoh, ini di layar ada pengajuan air mineral. Ini kan masuknya seharusnya Bukan kan mau reguler, noro bukan kan self declare. anggo sampai noro ora ada kok. Paket nang. Nah, untuk pertanyaan seperti ini tuh sering sekali ditanyakan di grup. Air mineral masuk nggak dalam kategori self declare? Padahal kan sudah jelas kalau air mineral itu masuknya reguler. Nah, eh, lalu ada lagi pengajuan yang tidak bisa diakses fotonya seperti yang ada di layar. Ini cara mengakalinya supaya tidak terjadi kejadian demikian, itu nama foto diusahakan jangan terlalu panjang. Jadi kalau misal kita dikirimin foto dari PU itu lewat WhatsApp, namanya itu kalau kita simpan, nama filenya itu WhatsApp ada angka banyak, underscore, underscore seperti itu. Jadi kita harus rename dulu untuk nama filenya itu. Jadi kalau foto nama filenya itu terlalu panjang, fotonya tidak akan muncul di si halal. Dan juga untuk ukuran fotonya diharapkan itu maksimal ukurannya 2 mega. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Pak Komarudin cukup ya, Pak? Yang ini, Mbak, untuk yang penyajiannya di mangkok itu untuk Oh iya. labelnya seperti apa, Mbak? Baik, jadi ini Pak, di foto tadi kan sudah saya jelaskan Pak di slide sehati, di contoh pengambilan foto itu kan ada Pak. Bapak bisa cek. Bapak sudah registrasi belum Pak di Swakarta? Sudah. Ini masih di basic trainingnya, belum selesai saya, Mbak. Ya, harus diselesaikan ya Pak ya. Bapak submitnya kapan Pak? Harus selesai dalam waktu 15 hari loh Pak. Iya, ini baru 3 hari kemarin sih.
Iya, Karena minta tolong ya, segera ya, selesaikan ya Pak, supaya terusnya juga bisa diakses Pak. Kalau nggak bisa diakses, nanti Bapak tanya-tanya terus. itu kemarin itu terkendala setelah saya ganti password, saya nggak bisa login lagi. Eh, jadi dibilang saya lupa password, pada passwordnya saya ingat sih. Jadi saya beberapa hari kemarin sibuk mencari adminnya, minta tolong di ini lagi di apa, di reset ulang. Ini baru bisa login kemarin sih. Sudah dicat Pak adminnya. Sudah. Ini kemarin sudah di reset, makanya hari ini lagi saya lagi pelajari basic training sambil ku Zoom ini. Ya, baik Pak. Jadi contohnya seperti ini Pak, seperti yang ada di layar Pak. Harus terlihat juga kemasan, label, sama makanannya itu juga harus jelas. Komposisi makanannya juga harus jelas Pak. Jadi fungsinya juga screening di sertifikasi halal itu mengantisipasi juga data pengembalian dari Komite Fatwa. Seperti itu. Jadi kita revisi dulu di sertifikasi halal. Kalau sudah nanti oke, baru bisa lanjut ke si halal seperti itu. Mungkin ini saya share juga. Oh, tadi belum di-share screen ya. Ini Pak Belum, Komar. Pak, makanya perlu lihat tadi ya. Makanya perlu lihat tadi. Ya, ini Pak tampilannya Pak. Ini sebenarnya kita sering share juga sih Pak. Sudah jelas ya Pak Komar ya? Oh ya, jadi cukup gitu aja Bu ya. Oke ya. Masih Bu, masih. Baik. Jadi Bapak Ibu di sini kalau sudah registrasi di Swakarta harus menyelesaikan 3 sesi basic training. Nanti kalau sudah selesai ini akan terbuka dashboardnya. Nah, untuk PU yang screening di sertifikasi halal.id, nanti Bapak Ibu sekalian itu bisa melakukan QC sendiri. Nah, tetapi dengan persetujuan admin. Nanti masuknya di quality control, di menu laporan kerja, lalu masuk di quality control. Nah, step untuk QC itu ada 5 step. Contoh yang ada di layar. Yang pertama itu input data usaha. Nanti PU mengisikan data usahanya. Lalu yang kedua itu PU mengisikan data produknya. Yang ketiga nanti admin melakukan validasi terhadap NIB dan KBLI yang dipakai. Lalu ketika sudah lolos untuk validasi NIB masuk ke QC. Nah, QC nanti yang melakukan yang pertama itu Bapak Ibu sebagai P3H. Nanti masuknya di sini, di laporan kerja, lalu quality control, lalu muncul data-datanya. Nah, perhatikan juga untuk di status. Kalau statusnya itu not ready to QC dan produk di sini produk incomplete, berarti PU belum sampai mengisi isi dari produknya, belum diisi. Nah, kalau statusnya ini ada di ini, perhatikan di eh, kolom paling bawah itu ready to QC. Ready to QC itu berarti sudah siap untuk dilakukan QC, sudah siap untuk dilakukan kurasi data seperti itu. Nah, lalu untuk status yang finish, yang seperti ada di layar ini warnanya hijau, finish itu berarti data PU itu sudah bisa dilanjutkan ke si halal. Tetapi kalau datanya return yang warna kuning, ini datanya harus diperbaiki. Jadi belum bisa lanjut ke si halal, harus diperbaiki terlebih dahulu oleh PU. Nah, itu kita kirimkan ke WA, dari PU untuk perbaikannya. Ini untuk contohnya saya tampilkan di layar. Jadi setelah kita kembalikan datanya, PU akan menerima WhatsApp dari sistem untuk merevisi datanya. Jadi ini contoh yang ada di layar, ini pesan dari sistem yang dikirimkan ke PU untuk memperbaiki. Nanti PU tinggal klik link yang dikirimkan dari nomor sertifikasi halal seperti itu. Kalau diklik
Itu nanti munculnya seperti ini. Nah, kebanyakan memang kalau belum menyimpan dari nomor ini, memang linknya tidak berwarna biru. Mohon maaf sebentar. Ya, saya ulangi. Jadi kalau PU menerima pesan ini, memang linknya ini yang dikirimkan tidak berwarna biru. Solusinya ini bisa di-copy, lalu dikirimkan ulang ke diri sendiri. Jadi dibalas saja pesan ini, di-copy, lalu dipaste ke nomor yang mengirimkan tadi. Nanti otomatis linknya akan muncul. Nah, setelah diklik linknya akan muncul seperti ini. Yang harus diperbaiki itu yang ada tanda silangnya. Nah, misal ini ya. Ini fotonya seperti ini. Aduh, jelas ini foto yang sangat tidak memenuhi standar. Ini donatnya coklat dan yang meses warna-warni ini dijadikan satu. Seharusnya nanti kalau di si halal masuknya ini bisa varian. Nah, ini nggak ada labelnya, makanya kita kembalikan datanya. Labelnya nggak ada. Untuk kemasannya plastik di sini ada. Nah, ini kan fotonya di lantai ya Bapak Ibu. Eh, Kami selalu mengarahkan untuk foto itu jangan dipegang tangan, jangan difoto di lantai, tetapi fotonya itu sebaiknya ada di meja yang datar. Nah, mungkin dari perbaikan itu labelnya nggak ada. Lalu catatan dari kami untuk cleaning agent. Cleaning agent itu jangan hanya memasukkan untuk sabun cucinya saja ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada air dan sabun cucinya. Kalau misal airnya saja itu nanti pasti akan dikembalikan. Nah, kalau misal sabunnya saja di logika saja, masa mau nyuci nggak ada air, cuma sabun Sunlight aja, kan nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu kita lanjut ke mungkin kalau ada pertanyaan, ini sudah ada yang raise hand. Mbak Jen, Bang tanya sebentar. Ya, Halo. ya Pak. Halo. Ya, gimana Pak? Saya mau nanya kapan aplikasi ini bisa dipakai dan apa tadi itu? Jadi lupa ada tamu. Cuma nanya itu dulu, kapan bisa dipakai aplikasi Swakarta ini? Makasih. Aplikasinya sudah dipakai, Bapak Pak. kemana aja Pak? Ini sudah bisa dipakai sejak tanggal 1 Pak. Ini, mumpung ingat, saya kan di aplikasi Swakarta ini tertulis surat permohonan. Surat permohonan ini Anda belum menyelesaikan ujian prestasi dan jumlah pengajuan selesai sertifikat ala.go.id mencapai batas minimum. Sedangkan kalau untuk 3 sesi tadi saya sudah selesaikan. Nah, ini sesi apa lagi ini untuk surat permohonan? Makasih. Basic training itu kan tadi sudah saya sampaikan ya Pak, harus diselesaikan. Itu pelatihan yang diberikan oleh Edukasi Wakaf Indonesia Pak. Dan Ya, harus yang diselesaikan. 3 sesi itu udah selesai, Mbak. Cuma ini kalau Ya, saya klik di surat permohonan, ada tulisan kuning ini standar belum tercapai. Anda belum menyelesaikan ujian prestasi dan jumlah pengajuan selesai sertifikat halal.co.id belum mencapai batas minimum. Itu maksudnya gimana? itu kalau mau Itu harus mengajukan minimal surat 5 surat itu. permohonan 5 KBLI. harus Oh, iya. harus terbit dulu minimal 5 SH Pak. Oh gitu, berarti saya belum lah. Kan sudah disampaikan Pak di Zoom. Iya. Ada rekamannya juga. Ya, makasih. Assalamualaikum. Pengajuan. Oke. Baik, untuk update itu surat permohonan itu
bukan minimal terbit 5 ya, tetapi minimal 5 pengajuan seperti itu. 30. Pengajuan yang mau skripsi lewat tes. Baik, mungkin nanti akan kami update lagi info terkait surat permohonan. Mungkin bisa lanjut dulu ke penanya berikutnya. Atas nama Pak Ahmad Effendi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya, Mbak. Kemarin saya buka pakai email ya, email sama paspornya pakai P3 EWI P31 itu bisa ya. Terus selanjutnya saya buka lagi kok nggak bisa ya, Mbak. Pak, seperti yang sudah kami sampaikan, itu untuk akun demo sudah kita nonaktifkan per tanggal 1. Nah, Bapak Ibu bisa registrasi untuk memiliki akun mandiri, akun pribadi Bapak Ibu sekalian. Bapak belum registrasi ya, Pak ya? Belum. Nah, kan sudah diarahkan, Pak. Silakan, Pak, segera registrasi, Pak, untuk dapat akun mandiri, Pak. Ya, Jadi nanti akun saya demo memang sudah kita nonaktifkan karena Bapak Ibu sudah bisa mendaftar, sudah bisa registrasi dan memiliki akun secara mandiri, secara pribadi. ya Jadi kemarin saya nanti buka pakai email saya yang dari apa? Yang dari ini halal ini saya masukkan ya nggak bisa kemarin. Bapak belum registrasi, jadi harus registrasi dulu, Bapak. Terus ini yang kedua ini atas nama Tino Setiayanti ya. Itu NIP-nya nggak keluar sama KLBI-nya, padahal sudah saya ketik itu. Itu di mana, Pak, prosesnya, Pak? Di Si Halal kemarin. Di Si Halal, NIB-nya nggak keluar. Sama KBLI-nya nggak keluar, padahal sudah saya ketik itu. Ada tampilannya nggak, Pak? Nanti mungkin bisa dikirimkan via WA, Pak. Nanti bisa konsultasi via WA. Ya nanti kemarin sudah saya sampaikan ke Mbak Jana, kok nggak ada tanggapan sama sekali. Kapan, Pak? Sudah 2 minggu kemarin itu. Coba ya, Pak, saya cek, Pak. Kalau saya sih nggak mungkin, Pak, kalau nggak nanggepin WA sih, Pak. Coba Bapak chat kembali, Pak. Saya tunggu, Pak. Ya, sama ini Pak ini Pujianti ini fotonya nggak bisa Mbak katanya. Ya itu katanya. Nggak bisanya gimana, Pak? Kalau cuma bilang nggak bisa, saya juga nggak tahu, Pak. Dikirimkan aja, Pak. Konsultasi ke WA, Pak. Ya nanti tak kirimkan semuanya. Ya, silakan, Pak. Ditunggu, Pak. Ya terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Bapak Ibu di sini yang belum registrasi akun Swakarta, silakan segera registrasi. Itu linknya sudah dikirimkan oleh Mas Fas di chat. Oke, lanjut ke Pak Riza Ramadan. Silakan Pak Riza disampaikan pertanyaannya. Halo, ya. Terima kasih, Mbak Jen. Ini saya kemarin sudah ada 1 PU untuk 2 LKBI ya. Kemarin sudah, alhamdulillah, PU-nya sudah membayar NIB, sudah jadi, dan sudah ini sudah ada istilahnya apa tadi? Ini apa? Verifikasi. Nah, verifikasi kan tinggal quality control nih. Saya juga nunggu action berikutnya, saya belum, terus terang aja, saya belum tahu apa yang harus saya lakukan. Karena di situ ada 2 apa namanya LKBI-nya yang
bolu pandan itu kan kayaknya hanya segini aja. Memang kemasannya nanti ada plastik. Itu ada yang di apa namanya dicentang sama di cross ya. Terus kemudian yang crossnya ini yang ini apa untuk sabun cuci piring itu kan airnya di cross. Nah itu caranya untuk merevisi gimana ini? Matur nuwun. Ini Pak, yang ada di layar ini kan disilang ya Pak ya. Jadi nanti direvisinya di bagian di sini Pak. Jadi masuknya di mana? Misal ini foto, berarti diperbaikinya di foto. Kalau tadi cleaning agent ya Pak, bahan cleaning agent Ya, produk, berarti diperbaikinya di bahan cleaning agent produk Pak. Di sini ditambahkan air seperti itu Pak. oh, iya, iya, iya. Terus untuk kemasan yang saya pakai ini gimana, Mbak? Kayak bolu kue itu kan sudah Plastik Pak. kemasannya memang kecil-kecil ya dalam kardus itu. Terus apa yang perlu nggak usah direvisi ya? Em, Foto, Maksudnya gimana ya Pak? Fotonya seperti apa saya foto juga sebentar. nggak tahu Kemarin Pak. itu Mungkin ini saya, aja Pak, nanti lanjut via WA saja Pak. oh ya sudah kemarin. Tadi tak kasih anunya aja, NIB-nya sudah. Terus apa namanya? Untuk yang quality controlnya belum ada. Nah ini NIB validasi sudah, yang quality control belum ada cetak birunya. Jadi saya juga nunggu apa yang harus saya lakukan gitu. Berarti Itu ada nggak? tahapannya baru sampai di nomor 3 ini ya Pak ya? Ya, NIB validation. Oke, mungkin saya cek ya Pak ya sebentar. Nurdiana baru Sebentar beberapa hari Pak. yang lalu. Sebentar. Saya kasih Ini anu Pak, ya, saya carikan langsung saja Pak. Nurdiana ya Pak ya? Nurdiana. Ya, betul. Ini kemasannya belum ada Pak. Pak Riza. Pak Riza, ini kemasannya belum ada Ya. Pak. Kemasannya belum ada, berarti diulangi lagi nih. Iya Pak, untuk kemasannya pakai plastik atau bagaimana Pak? Ini nanti Atau memang kertas minyak yang ini yang Pak? slice-nya itu sebenarnya di plastik. Cuman kan kalau nanti saya foto itu nanti pikiran saya itu nanti apa ya silau sehingga saya plastiknya saya buka gitu loh. Nanti kemasan yang Mungkin di bolu kukusnya itu dipotong-potong dimasukkan ke kardus. diulang saja ya Pak ya, fotonya Pak. Oh gitu. Ya, Iya. Terus kalau baik. kacang nggak masalah itu kalau kacang. Kacang Ya, bawang ya Pak ya. ya kacang bawang sudah. Ya, yang seperti ini Pak yang saya maksud Pak fotonya. Ya. Tapi Ya, di anu mungkin ya. nanti bisa ditindaklanjuti ya Pak ya untuk yang KBLI yang ini yang roti. Oh ya, terus gini, ini ada calon PO. Ini punya 3 produk. Satu, telur asin, itu sudah punya sendiri produk mereknya adalah SMT. Yang kedua, itu produk kue, kue kering, sama apa, apa namanya? Ini loh, apa namanya? Kue kering kayak ondel pecah kecil-kecil itu, Mbak. Ondel ketawa ya. Ya, Terus ini belum saya foto, makanya saya masih bingung. Terus kemudian ada puding, dia punya 3 produk. Mereknya usahanya adalah Warung Bunda Aca. Dapur Bunda Aca. Cuman di merek telur asinnya ini sudah tersebar sebelumnya itu
merek SMT telur asinnya. Nah, itu gimana? Kalau untuk NIB-nya gimana? NIB-nya NIB-nya berarti nama usahanya Dapur Bunda Aca. ya. Terus untuk produknya kan berarti harus ada brandnya ya. Itu kan satu NIB bisa berbagai macam KBLI, Pak. Iya Jadi ada tetap 3 bisa, ini. Pak. 3. Tapi yang satu telur asinnya ini mereknya SMT. Yang kedua ini harus ikut merek SMT. Sudah benar, Pak. Sudah benar. Nanti di bagian produk, di tab produk, nanti dituliskan aja nama mereknya, Pak. SNT seperti itu. Oh, Nah, nah nanti untuk yang ditampilkan. Gimana, Pak? nah terus untuk yang produk-produk lainnya ya nggak apa-apa ya dikasih SMT juga sama ya. Berarti beda dengan Bunda Aca gitu ya. Nggak apa-apa, Pak. Sesuai saja, Pak, disesuaikan. Oh iya iya. Iya. Oke oke oke. Ini Mungkin nanti nanti dibuat lebih rinci saja, Pak. Telur asin SNT, terus roti apa tadi SNT, seperti itu, Pak. oh iya iya iya. Oke. Memang Kode banyak SMT. yang miss di tab produk ini, banyak pengembalian karena memang nggak rinci dari saat input produk. Seperti itu. Ya. Tapi di fotonya itu ditulisi Dapur Bunda Aca boleh nggak? PU-nya gitu, nggak boleh. Sesuai nama ininya, Pak, SNT-nya itu tadi, Pak. Oh gitu. Ya, Ya nama brandingnya ya. iya benar. Oke oke oke. Ya 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 ya. Oke. Mungkin ini Oke. saya sampaikan juga untuk contoh, ini baru kemarin kita temukan. Sudah terlihat di layar ya. Ini contoh untuk pengajuan. Jadi di bagian outlet ini juga harus diisi. Jadi isi dari outlet ini sama dengan pabrik. Lalu ini untuk nama produknya itu amplang mentah. Contohnya seperti Ya. yang ada di layar. Nah, ini dikembalikan karena alasan dari fatwa ini mohon ganti jenis produk menjadi serelia. Padahal kan jelas ya. Ini kalau Sumatera, ini kalau dilihat di foto ini kan kemplang mentah Bik Leni. Ini kan kerupuk. Jadi sama fatwa itu disuruh ubah menjadi serelia. Nah, ini karena di dalam input nama produk itu tidak lengkap seperti yang ada di foto. Jadi kami juga melakukan banyak pengembalian karena nama produk itu tidak detail, tidak rinci sesuai yang ada di foto. Di foto itu sudah menuliskan label merek yang benar, tetapi di daftar nama produk atau di nama produk ini tidak rinci. Jadi kan membuat bingung dari Komite Fatwa. Ini di layar ini nulisnya amplang mentah, sedangkan amplang itu mungkin Komite Fatwa mikirnya itu ampiang. Kalau ampiang itu kan kacang ya, jadi suruh ubah ke serelia seperti itu. Padahal di foto itu tulisannya kemplang mentah, kerupuk mentah. Jadi harus diperhatikan lagi Bapak Ibu di sini, PU diarahkan untuk mengisi nama produk itu secara detail. Nah, lalu di outlet juga diisi dan pada daftar nama bahan itu harus lengkap juga. Saya sering menemukan di pengajuan itu untuk produknya roti, tetapi tepung terigunya itu nggak diinput. Nah, terus ada lagi gorengan, gorengan tempe, gorengan tahu. Itu tempe tahunya kalau kita ambil dari luar harus menyantumkan sertifikat halal dari tempe dan tahu tersebut. Jika tidak, itu pasti akan kita kembalikan. Kalau misal tahu tempenya itu membuat sendiri, itu harus dituliskan proses dari pembuatan tahu dan tempe. Kalau ambil dari luar, itu harus menginput SH dari tahu tempe tersebut. Nah, ada lagi yang jualan soto ayam. Itu ayamnya nggak diinput di daftar bahan, jelas akan menjadi pengembalian. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau input ayam, daging, itu boleh.
tetapi harus ada RPH atau RPU yang memiliki sertifikat halal. Dan kalau pakai RPH atau RPU itu ya juga secara logis saja, Bu. Jangan terlalu jauh dari lokasi yang ditinggali PU. Jadi kemarin ada yang memasukkan itu daging ayam, tetapi daging ayamnya itu ambil dari luar pulau. Jadi kan jelas sangat tidak masuk akal ya. Nggak mungkin juga ayamnya itu ambilnya dari luar luar pulau seperti itu. Mm-mm. Oke, mungkin itu info dari saya. Mungkin bisa lanjut ke atas nama Pak Surya Permana. Silakan Pak Surya bisa disampaikan pertanyaannya. Pak Surya, Ya, selamat sore silakan Mbak Pak. Jen. Ya, selamat sore Pak. Silakan Pak bisa disampaikan pertanyaannya Pak. Ya, Mbak, yang pertama, kalau untuk aplikasi Swakarta ini, dia nggak bisa berjalan di platform Mozilla Firefox ya, Mbak. Soalnya saya pakai laptop Ya. di Mozilla itu, saya suka kendala terus. Kalau di Chrome itu Google Chrome memang lancar. Nah, cuma yang kendala itu di Mozilla Firefox. Apa versinya yang salah atau gimana ya? Ya, Ya, itu yang mungkin pertama, Mbak. ya si halal dan Terus yang kedua, Swakarta itu memang lebih optimal itu buka di Chrome, Pak. Di browser Chrome oh itu sudah begitu paling ya. baik, si halal dan Swakarta. Lebih optimalnya di Chrome. Baik-baik. Pak. Di Chrome ya. Iya betul, Ya, soalnya karena kalau pas di Mozilla banyak banget kendala, ada yang nggak bisa diklik ini, klik itu. Wah, berarti memang maksimalnya di optimalnya di Google Chrome. Chrome ya. Ya, benar, Pak. Oke, baik. Terus gini Mbak, untuk saya masih bingung nih Mbak untuk penginputan bahan Mbak ya. Kayak misalkan contoh ada beberapa bahan kayak cleaning. Kan kita suka pakai spon itu untuk yang pencuci piring itu kan ada spon ya. Ya, Nah, spon itu Mbak, kita kan kalau misalkan saya kadang suka pilih ini barang ini nggak ada di label yang bersertifikat itu, saya nggak ada. Maksudnya sumbernya jauh-jauh. Nah, sedangkan yang tidak bersertifikat pun tidak ada. Nah, itu gimana itu ya? Soalnya ketika saya melihat produksi, ternyata barang itu tidak saya temukan di yang bersertifikat atau yang bersertifikat. Nah, itu gimana tuh ya? ya. Terus gini Mbak, ketika Kalau ada ini saya bahan, potong dulu ya, Pak ya. bahan, oh ya, saya, Pak, saya potong dulu, Pak. iya baik. Pak, kalau spon itu kan alat, Pak, bukan bahan, Pak. Oh, cleaning, bukan termasuk cleaning deh ya? Kalau cleaning agent itu sabun cuci dan air saja, Pak. Spon itu alat, Pak. Kan panci juga nggak dimasukkan, Pak, di bahan. Oh, baik, baik, baik. Iya, 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 iya. Oke, bisa Oke, lanjut, oke, Pak, ke Mbak. pertanyaan berikutnya. Nah, ini Mbak, saya kan ketika ada proses produksi, itu ada memang sebagian yang tidak ada di istilah kata sertifikat halal ini, mereknya itu kayak ini bukan merek ini bukan merek itu. Nah, maksudnya kita ngambil barangnya itu memang nggak apa-apa, maksudnya nggak sama dengan barang yang kita produksi atau memang harus sama. Soalnya ada yang kalau misalkan memang mereknya ini tapi nggak ada ini barang yang baik itu yang disertifikat atau belum disertifikat gitu Mbak. Baik. Kayak PT-nya gitu atau misalkan CV-nya gitu. Ya, kalau misal seperti itu tuh nggak apa-apa, Pak. Tetapi kalau saya itu menekankan itu yang ayam dan daging, Pak. Kalau ayam dan daging itu jangan ambil, mungkin ayam, daging, tempe, tahu itu jangan ambil dari yang luar provinsi. Oh, Kan baik, tapi kejauhan kalau ya, Pak, misal kalau masih ayam, sekitar, daging. Ya, kalau masih sekitar nggak apa-apa, Pak. Yang penting dalam satu provinsi yang sama, Pak.
lebih bagus Oh lagi gitu, sih baik-baik. dalam kabupaten atau kota yang sama. Kalau Betul diambil Mbak, dari soalnya luar kan, iya, kadang kan gini Mbak, saya juga kan nggak mungkin, istilahnya kita nggak mau ya dalam proses produksi itu ada yang kita inputkan, kita ada yang nggak sesuai gitu. Maksudnya, oh ini kan belinya di sini mereknya ini, tapi di sini nggak ada, terus kita ada-adain gitu. Maksudnya kan di situ juga kita udah bohong tuh. ya, Nah, maksudnya kan eh, benar-benar dari proses produksinya kita benar-benar yang sesuai dengan produksi itu ya PT-nya pun sama gitu. ya, ya mungkin banyak juga ya yang mengakalin ya istilahnya seperti itu dari Bapak Ibu di sini. Ya kalau ngakalin juga jangan jangan kebangetan. Ya harus pakai prediksi juga. Kan komite fatwa juga gak bisa dibohongin. Nah, iya itu Bu kadang Pak. saya bilang kok bahannya gimana ini? Perasaan ini tuh nggak ada, belinya tuh gini. Tapi kok saya muncul ini ada CV ini, ada PT ini dari mana ya? Saya bilang Ya, berarti memang harus kan boleh ada jadi ada istilahnya bolehlah kalau misalnya nggak pun sama tapi di kabupaten yang sama atau provinsi yang sama ya dimaklum ya Bu ya. benar Pak. Ya, gini ya Pak, kan sekarang kan zaman sudah canggih. Jadi Bapak kan bisa googling Pak, PT ini tuh ada di mana. Kan kita bisa googling Pak, cari di Google. Betul Pak. Karena saya filter juga itu. Jadi ketika ada produk dia Ya, mereknya apa, saya googling dulu ini. Oh ini ya kok benar. produknya itu ini ya. Nah, Benar. jadi Jadi kita ini bisa untuk Bapak Ibu semua ya, bukan menyamain lah. hanya Pak Surya Permana juga. Jika menemui kendala bahan yang dipakai PU itu nggak ada di daftar cari bahan yang bersertifikat, itu bisa mengakalinya pakai bahan yang mirip-mirip lah seperti itu. Tapi juga dicari juga produsennya itu di mana, seperti itu. Jadi jangan terlalu jauh kita ambilnya di luar pulau, nanti kan eh, pasti akan dikembalikan sama fatwa. Kemarin juga saya menemui seperti itu. Apakah ayam ambilnya dari Sulawesi seperti itu? Kan harus pakai logika juga. Kejauhan itu ambil ayamnya. Nanti ayamnya keburu basi. Ya, mungkin itu Pak Surya. Kita bisa lanjut ke penanya berikutnya ya Pak ya. Cukup, cukup. Oke, cuma kasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Surya. Kita lanjut ke Pak Muhammad Nawawi. Silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, Pak Pak. Terima Nawawi. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, Ya, suaranya kurang kurang jelas, Pak. iya Pak Jen. Ini saya mau tanya Pak Jen. Saya mau masuk di si halal Ya, katanya. gimana Pak? Mau masuk di si halal. Iya, Itu email diskusi saya, halal. nah, email saya tidak bisa masuk sekarang. Tidak Ini bisa masuk akun ke si halal, P3H Pak. ya, Pak ya? Iya. Mungkin nanti bisa ngechat ke saya aja, Pak. Nanti saya bantu, Pak. Oh, siap, siap. Ya itu Ya. saja Pak Jen untuk sekarang. Oh, ya Pak. Kan bisa chat, Pak. Nggak usah tanya di Zoom, Pak. Nggih, mohon Bapak kan maaf sering buang chat waktu. saya juga. Iya. Ya, Pak. Nanti Ya Pak bisa Jen, disampaikan di kemarin chat ya, Pak ya. ya, Kita lanjut ke ini penanya makasih Pak berikutnya. Jen. Ya, baik, Pak. Oke, lanjut. Atas nama Pak Muhammad Azam Al-Faruqi, silakan Pak, bisa disampaikan pertanyaannya. Muhammad Azam Al-Faruqi, Pak, gimana Pak? Jadi tanya nggak nih Pak? Kalau enggak kita lanjut nih ke penanya berikutnya ini. Pak Muhammad Azam, Ya, oh Mbak. nggak jadi Assalamualaikum. nanya nggak Pak? Waalaikumsalam. Ya. Ini Mbak, yang mau saya tanyakan kan, kita bisa masukkan 3 KBLI ya dalam satu NIB ya. Ya Nah, benar. kalau yang biar masukkan bisa 3 sekaligus itu di poin yang mana ya Mbak ya? Soalnya saya belum pernah gitu.
Gimana Jadi Pak? Bisa biar diulang bisa Pak? langsung masukkan 3 KBLI gimana Mbak? Caranya Mbak? Oh, jadi pas di menu terus Ya. pengajuan self declare itu layanannya ditambahkan 3 kali Pak. Oh iya iya. Oh, iya iya. Bisa ditampilkan nggak Mbak? Maaf Mbak. Saya nggak pegang akun PU ya Pak. Oh, gitu. Oh berarti di PU-nya di save. Oh yang di PU berarti. Ya kan yang mengajukan PU Pak, bukan P3H. P3H kan nggak bisa. Oh iya. Ya cuman kan kita mengarahkan dari PU-nya. Oh iya. Iya. Ada materi Terima kasih. 7 kok Pak. Silakan bisa dibuka Pak materi 7-nya Pak. Di dashboard Iya. juga sudah ada. Terus kemudian bisa dicek pengajuan saya nggak Pak? Yang di Swakartanya Mbak. Ini saya ada satu yang saya bingung Mbak ini Mbak. Oke, sebentar. Di Swakarta ya Pak ya. Sampai Pak Sudah dikisi di atas nama siapa Pak? atas nama PU-nya. PU-nya Arif Muhammad Arif. Muhammad Arif Budiman. Tulisannya Arif atau Arief? Arif Muhammad double M Arif Budiman. Muhammad Arif Budiman Industri Kue Basah ini ya Pak ya? Betul. Dikembalikan. Oke, coba saya cek dulu. Nah, iya. Nah, untuk Iya, foto itu gimana Mbak? produk Koreksinya. terlihat jelas di strip ya Pak ya. Ini kemarin yang cek saya sih Pak ini Pak. Iya gimana itu Mbak? Nah ini varian pandan Oh, iya iya iya. dijadiin satu sama yang coklat. Oh, gitu. Harus dibedakan ya Pak ya. Nanti kalau nggak dibedain di si halalnya dikembalikan Pak. Oh, iya 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 iya. Berarti ini kalau mau foto kayak gini yang original aja jadiin satu gitu Mbak. Yang Yang pandan nggak usah. original jadiin satu, yang pandan jadiin satu, yang coklat jadiin satu Pak. Jadi sendiri-sendiri per varian. Oh, dalam 3 foto berarti Mbak. Iya, itu nanti kalau yang 3 foto diuploadnya di si halal ya Pak ya. Kalau di Oh, sertifikasi halal itu cuma bisa satu varian. oh iya iya. Ya ini saya bingungnya kan keterangannya ya kurang jelas maksudnya kok kurang jelas gitu. Oh iya, terima kasih. Ya, ini tidak jelas Pak, soalnya Oh, variannya macam-macam dijadiin dalam satu foto. oh iya ya Mbak. Ya. Ada Terima lagi kasih Pak Mbak. yang ditanyakan? Sama itunya Mbak, tahap proses produksinya Mbak. Ya. Oke. Ya. Ini dijelaskan nanti per varian dari awal sampai pengemasan ya Pak ya. Pengemasannya juga di input Pak. Oh iya iya. Terima Ya. kasih. Oh ya. Ini kan ada toppingnya ya Pak ya. Ada coklat meses, ada kacang, ada keju. Nanti dibuat varian Pak. Oh baik baik. Ya. Terima kasih. Ya. Cukup Pak? Cukup Mbak. Terima kasih Mbak. Oke. Iya Pak, sama-sama Pak. Oke, lanjut ke penanya berikutnya, Muhammad Ali Asrika. Pak Muhammad Ali Asrika, silakan Pak. Atas nama Pak Muhammad Ali Asrika, Pak Muhammad Ali. Jadi nanya enggak Pak ini Pak? Saya lanjut ini. Oke, kita lanjut aja ke penanya berikutnya atas nama Denny, silakan. Pak Denny. Pak Denny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, bisa disampaikan Pak pertanyaannya. Ini Mbak Jen, kita mau tanya untuk melihat karena ada beberapa pelaku usaha yang sudah masuk di Swakarta. Ya. Cuman saya belum mengerti sekali Mbak Jen untuk melihat bagaimana selanjutnya seperti itu, apalagi untuk melihat quality kontrolnya seperti itu. Oke. Kemudian ada beberapa pelaku usaha itu untuk pembayarannya itu agak sedikit susah karena mungkin mereka mendapatkan informasi untuk membuat sertifikasi halal ini gratis.
Oke, Jadi terkendala mungkin dalam hal pembayarannya seperti itu Mbak Jen. baik. Mungkin saya jawab yang pembayaran dulu ya Pak ya. Ya, ya Mbak Jen. Ya, jadi gini Pak, untuk sertifikasi halal itu memang gratis Pak. Khusus untuk yang sertifikasi halal ya Pak. Kalau misal NIB itu bisa pakai jasa Pak. Ya. Itu perizinan, bukan masuk ke dalam sertifikasi halal itu ya Pak ya. Kalau membuat sertifikasi halal kan gratis Pak. Memang harus ada perizinannya Pak, yaitu NIB. Dan itu bisa pakai jasa di kita di Swakarta. Contoh saja kita order Gojek, pesan makanan pakai GoFood, itu kan ada jasanya Pak. Ada jasa ada jasa lain-lain, ada jasa juga untuk drivernya, seperti itu Pak. Ya Mbak Jen. Kalau memang nggak mau pakai jasa itu Bapak juga bisa buatkan Pak di OSS Pak. Itu sebenarnya pilihan sih Pak. Baik, baik Mbak Jen. Baik, untuk yang QC ini untuk progresnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 progres. Yang pertama itu input data. Input data itu ada di sertifikasi halal.id di sini Pak. Jadi PU isi nomor ID register dari Bapak, klik cari, lalu ini masuk ke step 1 data usaha. Lalu klik lanjutkan, masuk ke step 2. Nanti input NIB, lalu setelahnya ada pengisian produk. Nah, setelah selesai, nanti akan masuk ke sini. Nomor 3, yaitu NIB validasi. Nah, NIB validasi itu nanti akan direview oleh admin, apakah benar KBLI yang dipakai itu sesuai dengan produknya. Nah, setelah sesuai, nanti masuk ke quality control, masuk ke QC. Nah, QC itu bisa dilakukan oleh P3H. Itu untuk yang step pertama dilakukan oleh P3H. Yang kedua, nanti setelah P3H submit data, nanti masuk ke admin. Admin itu nanti mengecek apakah sudah sesuai pengajuannya. Ketika sudah sesuai, kita lakukan approve dan finish. Kalau sudah finish, itu nanti bisa lanjut ke si halal. Kalau artinya return, ini seperti yang ada di layar. Kalau finish, itu bisa lanjut ke si halal. Mbak Jen, ada Ya. sedikit ke kita agak kurang mengerti. Untuk ini ceritanya kalau kita datanya sudah ada di Swakarta, itu untuk mengecek selanjutnya seperti apa ya Mbak Jen ya? Mungkin bisa bisa ngelihat punya saya yang di Swakarta Mbak Jen. Sebentar Pak, saya cekkan. Ini yang dimau Bapak di dashboard, di dashboardnya Bapak atau dashboard admin? Dashboard saya Mbak Jen. Oke, kita masuk ke dashboard Bapak ya. Izin ya Pak ya. Bisa disebutkan namanya Pak? Atas nama Susi Yusnita Dewi. Susi Yus. Maksudnya nama Bapak. Oh, nama saya Denny Wiraguna. Kan saya tadi bilangnya nama Bapak. Denny. Bapak belum registrasi ya Pak? Sudah. Oh, DHNI ya Pak ya. DHNI. Oke, ini masuk ke dashboardnya Bapak ya, di layar. Lalu untuk QC masuk ke menu laporan kerja. Lalu masuk ke quality control. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan loh Pak. Ini Pak, datanya Pak. Ya. Lalu, Sampai sini saya kurang mengerti nih Mbak Jen. iya, tadi sudah saya sampaikan juga sebenarnya. Ini kalau not ready to QC berarti belum bisa di QC Pak. Masih dalam tahap validasi KBLI yang ada di NIB.
Seperti itu, Pak. Berarti NIB-nya ini harus diurus melalui jasa ya, Mbak Jen ya? Enggak, Pak. Itu masih dalam verifikasi kita, Pak. Masih dalam Oh proses. gitu. Berarti menunggu ya, Mbak Jen ya? Ya, tetap menunggu, Pak. Kan tadi saya sudah sampaikan nih, Pak, yang ada di sini. Ini ada step 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Bapak masih ada di step yang ketiga, di NIB validasi. Jadi masih dilakukan pengecekan KBLI yang dipakai dalam NIB itu apakah sudah sesuai dengan produk yang diinput seperti itu. Nah, kalau sudah sesuai, nanti baru bisa di QC, Pak. Seperti itu, Pak Denny. Baik, baik, Mbak Jen. Atas namanya Susi Yusnita Dewi. Iya. Nggak ada ya? Coba saya cek dulu ya, Pak ya. Apakah sudah masuk sebentar. Nah, nanti masuknya. Oke. Oh, Pak, ini NIB-nya belum dibuat ya, Pak ya? Ini NIB-nya kemarin diurus melalui OSS nih, Mbak Jen. Nomornya kok belum diinput, Pak? Untuk penginputannya ini di mana, Mbak Jen ya? Belum kontak admin ya, Pak ya? Belum. Berapa, Pak, nomornya, Pak? Ini untuk yang Susi Yusnita Dewi. Ini nomornya siapa nih, Mbak Jen? Nomor NIB. Nomor NIB Susi ya? Iya. Dipegang nggak, Waduh, Pak? saya nggak dipegang pula nih, Mbak Atau Jen. nanti aja, Pak. Nanti Bapak bisa kontak Mas Wawan ya, biar dibantu, Pak. Baik, baik, Mas. Baik, baik, Ya. baik, Mbak Jen. Baik, Pak. Ditunggu Mas Wawan ya, Pak ya. Oke, Silakan Mbak Jen, kontak Mas makasih. Wawan. Terima Iya, kasih. sama-sama, Pak. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya atas nama Ayung. Ini Bapak atau Ibu ini, Ayung. Atas nama Ayung. Iya, Mbak Jen. Oh, Bapak ya. Silakan, Pak, disampaikan pertanyaannya, Pak. Dengan Pak siapa, Pak? Mohon maaf. Iya, saya panggilannya Ayung, nama saya Zakaria. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Silakan, Pak. Ini saya masih belum paham nih, Mbak, mengenai penyelia. Jadi, Oke. kalau misalnya PU-nya itu kan misalnya jualan es gitu kan ya, itu kan dia buat sendiri gitu. Nanti untuk penyeliannya itu boleh langsung PU-nya atau bagaimana teknisnya, Mbak? Baik, ini berlaku untuk semua juga ya. Semua dari P3 di sini. Untuk data penyelia itu diisi nama dari PU. Kalau PU-nya Muslim, itu diisi langsung data PU. Nah, kalau PU-nya itu non-Muslim, itu diisikan data staf atau saudara yang Muslim. Seperti itu, Pak Ayung. Oh iya. Apa namanya? Itu ada kalau untuk data seperti SK atau nomor penyelia itu bagaimana, Mbak? Bisa dibuat sendiri, Pak. Lihat contoh di materi 7 ya, Pak ya. Karena ada Oke, siap. contohnya, Pak, di materi 7. Oh iya. Satu Bisa lagi, Mbak. disesuaikan dengan bulan, tanggal, tahun yang berjalan, Pak. Oh gitu ya. Ya, bisa disesuaikan. Silakan, Pak, pertanyaan yang selanjutnya. Yang kedua itu ini, kalau misalnya PU-nya itu punya dua tempat usaha ya, dua outlet lah begitu, itu masih bisa kita masukin dalam program ini nggak, Mbak? Sertifikat halal gratis. Oke, diisikan satu outlet saja, Pak, yang utama, Pak. Oh, yang berarti yang keduanya itu ngikut gitu, Mbak? Iya, benar. Oke, siap. Ya, sementara itu aja, Mbak, dapat saya pahami. Terima kasih, Mbak Jen. Ya, sama-sama, Pak. Oke, lanjut ke penanya berikutnya. Pak Purwanto, silakan Pak Purwanto bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Mbak Jen. Waalaikumsalam, Bapak. Ya Pak, saya mau nanya Mbak, ini apa? Ya. Akun Swakarta saya kan udah kebuka Mbak. Ya.
Menyelesaikan 3 basic itu Pak. Nah, saya mau tanyakan ini Mbak, apa untuk pencarian KBLI-nya itu kok kayak ada batas pencarian ya Mbak? Apa abaikan aja? Memang ada batas pencariannya, Pak. Itu akan kalkulasi lagi tiap bulan ya, Mas. Tiap bulan nanti akan eh, counter dari 0 lagi, Pak. Dari 100 lagi, Pak. Oh, gitu. Jadi per Oh, bulan itu baik. kita batasi 100 kali. Oh, Termasuk data yang tidak ditemukan juga. baik, jadi untuk setiap bulannya 100 ya Mbak ya? Benar. Baik, Mbak. Terus saya mau tanya lagi Mbak, untuk akun Swakarta itu untuk pengisian datanya tetap diisi halal ya Mbak? Jadi kalau Maksudnya? untuk akun Swakarta itu hanya ngecek data yang masuk dari sertifikasi halal itu ya Mbak? Iya, benar, Pak. Jadi memang sertifikasi halal.id itu dengan Swakarta itu ngeling. Kalau sertifikasi halal.id dengan Swakarta itu tidak ngeling, Pak. Mereka itu terpisah, Pak. Jadi harus input kembali buat akun di si halal. Oh, jadi kalau untuk pengiriman datanya tetap diisi halal ya Mbak ya? Iya, benar. Kan ngajuinnya ke BPJPH, Pak. Oh ya, baik Mbak. Ya Mbak, Iya. makasih Mbak. Iya, sama-sama, Pak. Selanjutnya Nurweli Gustianti, Ibu Nurweli Gustianti, silakan Bu, bisa disampaikan pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum Mbak Jen. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Bu, bisa disampaikan. Mbak Jen, ini saya mau tanya ada beberapa hal. Yang pertama tentang eh, produk Mbak. Jadi PU ini punya 3 produk dengan 3 KBLI berbeda, tapi ternyata jenis produknya sama Mbak. Contohnya gini, pertama produknya itu kacang bawang. Nah, kacang bawang ini kan jenis produknya itu makanan ringan siap santap ya. KBLI-nya 10793. Terus satu lagi ada kue semprong. Kue semprong ini KBLI-nya 10710, tapi jenis produknya sama, makanan ringan siap santap. Siap santap apa siap saji gitulah Mbak. Tapi dia sama. Itu bisa diajukan sertifikat untuk kedua produk atau harus pilih salah satu Mbak? Kalau Karena sama jenis itu nanti produknya bisa sama. dibuat varian. Tapi KBLI-nya beda, Mbak. Ikut KBLI yang mana kalau begitu? Karena yang satu kan kacang, yang satu bahan dasarnya kacang, satu bahan dasarnya tepung, Mbak. Ikut sih halal aja sih kalau seperti itu dicoba dulu aja, ditambahkan kalau memang beda KBLI dia itu mau atau tidak. Kalau tidak mau berarti dijadikan satu. Seperti Kan itu. kalau beda-beda KBLI kan dia di layanan, Mbak. Mm-mm. Kan kalau beda KBLI kan berarti dua kali input layanan kan per Benar, KBLI gitu ya, Mbak. benar. Nah, ketika saya masukkan KBLI pertama, kemudian dikirim nanti dengan jenis produk makanan ringan siap santap gitu kan. Nanti KBLI kedua, KBLI-nya udah beda, tapi jenis produknya di makanan ringan siap santap juga. Itu ketika saya ajukan pengiriman tuh ada warningnya gitu Mbak. Cuman warningnya kemarin eh, penyebutannya itu karena sudah dengan jenis produk yang sama. Yang saya tanyakan ini kendalanya emang kalau jenis produknya sama walaupun KBLI-nya berbeda itu memang tidak bisa atau bagaimana gitu Mbak? Karena awal kan kita mikirnya karena KBLI-nya beda harusnya bisa dong gitu kan. Tapi ternyata kendala ketika penginputan gitu Mbak. Ada kejelasan nggak dari BPJPH atau dari si halalnya sendiri? Oke, jadi kendalanya di sini. Itu yang pertama sudah dikirim ya. Ya, Nah, pengajuan 3 KBLI atau 2 KBLI itu pengajuannya harus bersamaan. Nggak bisa satu dikirim ngajuin lagi. Seperti itu nggak bisa. Harus bersamaan. Jadi kalau sudah dikirim satu, mau buat lagi itu jelas tidak bisa. Karena sudah mengajukan. Seperti itu. maksudnya itu dalam satu layanan, dalam satu kali input satu layanan, atau kan dia kan KBLI-nya 2, Mbak. Layanannya, berarti kan saya input layanannya kan 2 kali nih. Iya.
Sementara kan pengirimannya per layanan kan, Mbak? Jadi harus dilengkapi dulu semua, dikirimnya bareng. Seperti itu. Dikirimnya bareng itu gimana, Mbak? Saya klik langsung 2 kali Di- kan kan nggak bisa, Mbak. Otomatis kan walaupun perbedaannya 1 menit, kan tetap tidak bersamaan berarti gitu kan. Ya, Artinya saya masuk ke layanan yang satu, saya isi full, terus saya isi full, saya di draft gitu, kemudian isi yang kedua di draft, lengkap semua. Yang pertama saya kirim, yang kedua langsung saya kirim. Itu kan tetap 2 kali pengiriman gitu loh, Mbak. Gimana? Atau gimana, ya. Mbak? Atau saya yang salah nih? Jadi diisi dulu Heeh. masing-masing, Oke. diisi dulu masing-masing, terus nanti kan pasti verifikasi bahan ya. Ya. Verifikasi bahan juga bersamaan dari 3 itu. Terus nanti PU kirim, kirim verval, kirim datanya. Selesai. Setelah itu P3 otomatis terima 3 data itu. Nah, verifikasi satu-satu dan itu nanti otomatis terkirim satu-satu. Jadi harus Terkirim. diisi dulu ketiganya. Jadi layanannya Mm-mm. ditambah dulu 3 kali, diisi semua dulu datanya. Iya kan, berarti kan masuk draft 3 kali, tambah. Iya, masuk draft 3 kali. Nah, masuk masuk draft 3 kali. Kemudian pengirimannya kan tetap per draft kan verbal ya. Nah, Iya. ketika pengiriman dari PU ke P3H, KBLI yang berbeda dengan jenis produk yang sama itu tadi, ketika yang pertama dikirim, kemudian menit berikutnya kirim yang kedua dengan jenis produk yang sama tapi berbeda KBLI, itu sama sehatinya sama si halalnya di reject, Mbak. Waktu tambah layanan sudah ditambahkan dulu berarti. Sudah, sudah, Mbak. Itu kan berarti 3 kali input layanan. Iya. Nah, Ya 3 kali berarti input layanan. berarti mungkin deteksinya di ini sih di KBLI-nya. KBLI-nya sudah berbeda juga, Mbak. Sudah inputannya sudah berbeda juga. Cuman di jenis produknya ini kendalanya. Jadi KBLI-nya sudah berbeda, cuman jenis produknya sama. Sama-sama makanan ringan siap santap. Iya. Dan itu nggak bisa Begitu. diapa-apain juga ya. Kalau sudah Nggak bisa. terlanjur seperti ini. Solusinya mengajukan Heeh. lagi dengan NIB baru dan NIK baru. Seperti itu. Kalau NIB sudah baru, terlanjur. NIK baru, tapi kalau misalnya mereknya sama, itu akan bermasalah tidak, Mbak, ke depannya? Sepertinya tidak, karena kan produknya juga beda ya. Ya, produknya beda, cuman kan kepemilikan brandnya ini loh, Mbak. Kalau Itu misalnya pecah kongsi, anggaplah begitu ya, kita anggaplah ownernya berdua nih. ya. Terus, maksudnya ownernya sebenarnya satu, cuman karena terkendala seperti ini, kemudian dibuatlah satu pakai NIK suami, satu pakai NIK istri gitu ya, anggaplah seperti itu. Kalau misalnya kemudian pecah kongsi nih berdua, sementara kan brand mereka sama, ngaruh nggak, Mbak? Ke merek nggak ngaruh lah ya. Iya, mungkin kalau seperti itu kan nanti masalah internalnya PU ya. Oh, internalnya. Oh, ya. Tapi kalau kalau ke sini berarti ke ininya berarti nggak masalah ya, Mbak ya? Ya, dicoba dulu saja. Oke, baik. Mbak, terus ini nanya lagi. Tadi tadi saya nyimak yang soal apa tadi? Eh, bahan yang kan saya di Tanjung Pinang nih, Mbak. Saya itu pakai ayam beku. Nah, ayam bekunya ini pengirimannya dari Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Di sini memang ada agennya dengan merek itu. Apa itu bisa jadi kemungkinan akan dikembalikan ya, Mbak? Tadi kan katanya yang masuk akal aja, misalnya ayam gitu, tapi pengirimannya luar kota atau luar pulau gini. Ini emang luar pulau, Mbak, jadinya. Saya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tapi ayamnya pakai merek apa ya? Java itu loh, Mbak. Oh iya. Nah, Ya, merek kalau Java itu. kalau itu kan mungkin di supermarket mungkin ada ya kalau Java itu. eh Berarti nggak masalah lah ya, Mbak ya. Masalah. Berarti Yang dicobain aja. dimasalahkan itu ayam potong itu loh. Ayam potong Oh, fresh itu kan nggak bisa kita ambil dari luar. Kalau itu kan oh beku kan yang bisa.
yang RPH itu ya berarti ya Mbak Iya, ya. Kalau yang benar. beku berarti Iya, nggak masalah ya. iya, Oh iya. gitu. Terus satu lagi Mbak, kalau misalnya proses dari pengiriman dari P3H ke Komite Fatwa dan proses sampai misalnya dia anggaplah dikembalikan gitu Mbak, itu sama dengan proses ketika sertifikat terbit ya, tetap menunggu. Sekarang saya sudah jalan sekitar 7 minggu masih belum ada updatean. Ada beberapa Eh, PU yang sudah diproses tapi sudah 7 minggu, sekitar 6 sampai 7 minggu lah ini masih belum ada updatean dari Komite Fatwa, masih statusnya masih diajukan ke Komite Fatwa gitu Mbak. Oke, kemarin input di sertifikasi halal nggak? Enggak, waktu itu masih trial belum. Belum ya? Ini saya baru tadi registrasi untuk sertifikasi halalnya. Itu saya input sudah ya itu 7 minggu yang lalu. Mungkin bisa dikirimkan saja nanti untuk nomor daftarnya, supaya kami bantu cek. Oh, begitu. Baik, Mbak. Kalau Ya, misalnya sudah dikirim ke komite itu nggak bisa ditarik lagi ya, Mbak? Nggak bisa direvisi lagi. nunggu kembalian. Oh, nunggu kembalian dulu baru bisa Ya, direvisi lagi. Oke, baik, ya. Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin lanjut ke penanya berikutnya atas nama Heri Eksarial. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Jen mau tanya ini, pertama juga saya mau daftar yang Swakarta Ya, itu ada, itu memang kita harus ini ya, apa namanya, jadi mitranya kan? Oke, pertanyaan yang pertama itu jadi mitra dulu, berarti kita mengisi data ya. Kemudian tadi saya buka untuk login itu, walaupun terima email username itu sama passwordnya nggak cocok gitu. Jadi belum bisa login. Itu satu. Nah, yang kedua, saya melihat juga untuk para pendamping PU ini, para pendamping untuk sertifikat halal oleh P3H ini, kalau di lapangan kita ngelihat banyak PU-PU itu menaruh apa namanya logo halal, seolah memang mereka menjual produk halal. Tapi kalau kita tanya langsung pada PU itu di lapangan mereka nggak punya sertifikat. Jadi kalau kita mau fair, eh, menyantumkan sendiri label halal itu tanpa ada nomor sertifikat, walaupun pelaku PU-nya itu Muslim, merasa halal tapi tidak punya sertifikasi halal yang terregister dan punya nomor. Itu menjadi istilahnya seperti kucing-kucingan lah bahasanya kan, karena banyak PU di lapangan itu mencantumkan halal ya, karena logo itu gampang di browsing gitu kan, gampang di adopt lah untuk ditaruh di dia punya gerobak kah atau tempat styling itu kan. Tapi kalau untuk edar mungkin mereka tidak melakukan itu. Tapi kan salah satu PU kan kriterianya seperti itu, Bu. Nah, itu saya rasa perlu penegasan dan penertiban lah, sehingga kita mau menjalankan P3H ini kan terbantu dengan kerjasama dengan PU-PU itu. Nah, yang ketiga, ini artinya untuk NIB sama NIB itu sebelum kita dapat self declare berarti memang wajib harus ada NIB, Bu ya. Nah, iya, yang yang NIB wajib Pak. ya Kalau oke. nggak ada NIB, nanti SH-nya itu di hold Pak. Nggak bisa Gitu ya. di-download. Harus buat NIB dulu dan diinput di menu pelaku usaha seperti itu. Oke. Jadi untuk PU sendiri yang belum yang lagi mengurus NIB tapi aneka produknya itu banyak. Jadi kalau kita menerbitkan NIB-nya itu memang dia
jenis makanannya adalah produk aneka makanan. Kalau KBLI-nya bisa satu ya, tapi kalau produk-produknya itu untuk kita sertifikasi halalnya berarti satu-satu ya, tidak bisa sekaligus ya. Kalau di pengajuan itu Pak, satu NIB bisa maksimal 3 KBLI Pak. Dan satu KBLI itu maksimal 10 produk. Gitu ya. Seluruh produk yang produknya eh, sejenis atau berbeda. Maksudnya? Ya, Bapak, saya mau tanya aja, kalau seandainya kita mau apa? Mau menaruh varian-variannya itu berarti masing-masing ya. Berarti kan ulang lagi pertanyaan. Berarti masing-masing produk itu kita cantumkan merek produknya sama proses produksinya ya, masing-masing satu ya. Iya benar Pak. Nah, tadi yang pertanyaan saya di atas itu mungkin istilahnya itu pemberitahuan aja ya, karena di lapangan seperti itu, yang Ya, banyak mencantumkan halal tapi tidak punya sertifikasi atau ya tidak punya mungkin nomor. terkait pernyataan yang kedua itu nanti bisa dikonsultasikan dengan Satgas Halal terdekat Pak. Bisa Oke, oke, atau boleh. bisa ke BPCPH terdekat Pak, bisa disampaikan Pak. Penemuan di masyarakat seperti itu, Pak. Nah, untuk yang pertama, pertanyaan pertama itu bisa dicek di chat Zoom ya, Pak, ya. Itu sudah dikirimkan Mas Fas untuk link registrasinya, Pak. Nah, jika ada kendala, nanti mungkin bisa menghubungi Mas Ali atau saya ya, Pak, ya. Untuk nggak bisa login atau bagaimana, nanti bisa disampaikan, Pak, ke chat. Oke, berarti pakai link registrasi ya. Kalau saya buka di Swakartanya langsung, Bapak kemarin itu sudah registrasi belum, Pak? belum. Belum registrasi ya? Itu di chat Zoom sudah dikirimkan, Pak. Mungkin Mas Fas bisa dikirimkan lagi untuk link registrasinya. Gitu ya. Nanti akan dikirimkan Mas Fas kembali, Pak. Ya, Pak ya. Nanti jika Boleh. ada kendala bisa disampaikan. Nah, itu Tapi sudah dikirimkan Mas Fas, ini Pak. maksudnya Yang saya ini tadi chat. coba kan di menu ini ada daftar mitra sama login. Saya daftar mitra itu ya, Bu. Iya, Kalau di benar. Swakarta itu. Iya. Nah, itu sudah saya isi. Sudah terbit invoice pendaftaran, kemudian nominal pembayaran kan nol ya, maksudnya. Nah, Ya. itu selanjutnya apa? Login ya? Login, Pak. Aktivasi email, lalu Ya, login. login. Nah, aktivasi email kan saya masukkan email sama password kan nggak cocok tuh. Kemudian saya dapat email perintah konfirmasi itunya juga saya masukkan juga nggak cocok gitu. Nggak cocok gimana, Pak? Saya coba ya, Pak ya. Maksudnya kan balasan email itu kan sudah dapat ininya username sama passwordnya konfirmasi pendaftaran. Ini ya, Pak, yang dikirimkan ini ya, Pak ya. Bapak sudah coba Kopas, Pak. Kenapa? Oh, Sudah dicoba Kopas, copy paste. udah copy paste dia punya itu apa namanya password ya. Oke, sebentar saya cek dulu, Pak. Masa nggak bisa, Pak? Ini saya coba langsung ya, Pak ya. Boleh? Nanti kan bisa saya rubah kan? Saya nggak ngerubah kok, Pak. Ini saya coba aja, Pak. Enggak, nanti saya yang rubah. Maksudnya dicoba dulu, Bu.
Nggak bisanya gimana, Pak? Ini saya copy paste bisa masuk, Pak. Pak Heri. Ya, ya, Ini gitu ya. saya coba bisa, Pak. Saya copy paste Bisa loh ini, login, Pak. bisa login ya. Oke, Bisa. saya loginkan. Silakan dicoba lagi ya, Pak ya. Nanti kalau memang ada Boleh, boleh. kendala bisa disampaikan. Kita lanjut ke penanya berikutnya ya, Pak ya. Karena Oke, ini sudah makasih. Ya. jam 5 kurang. Oke, lanjut ke atas nama Abdul Fatah. Silakan bisa open mic-nya. Ya, Bentar, Pak. dengar, Pak. Gimana, Pak? Dia bertanya, saya kan ini masih baru, Pak. Masih baru. Kemudian, eh, tadi untuk ini kan untuk pengajuan PO yang baru itu, jadi kan saya arahkan untuk ke sertif, apa, yang Pak. Ini yang ada di layar. Sertifikasi halal Ah, ID. iya. Karena kan saya di Surakarta di Surakarta juga udah registrasi. Dan pelatihannya kan saya ini beres yang trainingnya. Nah, tadi si PU tadi udah ngisi di situnya, Mbak. Ya, Nah, terus kemudian tadi juga dia itu untuk pengajuan NIP-nya dia memakai yang jasa di lembaga juga gitu kan. Nah, pertanyaan saya untuk selanjutnya ini apakah saya harus menunggu dulu apa biar bisa screening data di Swakarta atau langsung PO-nya daftar di si halalnya? progresnya sampai mana, Pak? Apanya, Pak? Progresnya seperti ini sampai mana? Yang ada di layar. Oh, kalau kata PO-nya tadi sudah beres Pak semuanya. Boleh coba dicek juga, Pak. Oke, atas nama siapa, Pak? Nama PO-nya atau nama saya, Pak? PU-nya. PO-nya bentar, Pak. Saya lihat. Atas nama Ai Sophia, Pak. Siapa, Pak? Ai Sophia. AI, tulisannya gimana, Pak? AI. AI, ya gitu. Oh, ini. Iya. Ini NIB-nya order ya, Pak? Iya, iya. Sudah dibayarkan, Pak? Saya belum tanya lagi, Pak. Tapi kalau itu harus langsung dibayar atau gimana, Pak? Ya, Pak. Berlakunya 24 jam, Pak. Harus dibayarkan, Pak. Oh, ketika ada order itu waktunya 1 kali 24 jam berarti. 1 kali 24 jam. Oh iya, siap. Kemudian kalau sudah beres ini, saya arahkan ke si halalnya atau menurut saya data di sini. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, Pak. Kalau sudah, ini kan ada step-stepnya, 1 sampai 5. Ah, Nah, kalau Bapak kan ada di step kedua. Step kedua kan belum selesai. Kalau sudah ya, ya, selesai, nanti masuk ke validasi NIB. Kalau tadi kan otomatis sudah diuruskan ya Pak ya oleh admin. ya, Berarti ya, nanti ya. Bapak tinggal langsung ke step keempat. Step keempat ini Bapak QC di dashboard. Setelah QC di dashboard statusnya itu finish, baru bisa lanjut ke si halal, Pak. Oh iya, ya. Tadi sudah disampaikan, Bapak. Berarti itu kalau untuk input yang si halal itu sama PO-nya sendiri ya. Yang input si halal PU, Pak. Kan nanti create account, Pak. Oh iya, siap-siap. Terima kasih.
Dan satu Ya. lagi Pak, ini ada pertanyaan terkait ini rekan saya juga Pak. Kemarin kan beliau itu apa namanya untuk pelatihannya sudah beres Pak. Ya. Nah, sertifikat di grade IBI-nya itu sudah keluar, tapi Ya. sertifikat di jalannya itu belum keluar Pak. Gimana itu ya? Bisa disampaikan ke admin aja ya Pak terkait kendalanya. Sama rekan juga sudah Pak, tapi masih belum ini Pak. Apa? Belum ada belum ada jawaban Coba ditelepon Pak adminnya Pak. atas nama admin siapa ya Pak? Saya juga bingung terlalu banyak admin Pak itu. eh Bapak simpan nomor saya nggak Pak? Pak itu yang mana ya? Saya juga bingung. Astagfirullahalazim. Ini nama saya jelas nih Pak. Di Zoom ada tulisannya Pak. Enggak, maksudnya yang di ini kan saya lihatnya di grup nih, di grup WA. Ya, gini aja Pak. Di grup WA yang ada tulisannya admin di chat. Gitu aja Pak. Admin and payment Pak, yang itu bukan? Itu kan ada namanya tuh Pak. Oh iya iya, iya. Siap-siap Pak. Kasih Pak ya. Ya, Itu aja pertanyaan. oke. Lanjut ke Kasih. penanya berikutnya. Atas nama Kartina Alnagar. Bu Kartina, Oke, silakan Bu, Assalamualaikum. bisa disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Saya ada Waalaikumsalam. dua pertanyaan. Yang pertama Baik, mengenai silakan Ibu. sertifikasi halal. Iya, Jadi ada PU yang dia udah langsung isi, dia isi data nama, NIK, kemudian email, setelah itu nomor handphonenya dia. Sampai sana dia berhenti, dia nggak tahu mau ngapain lagi. Nah, oke, NIB dia sudah punya, tapi dia belum dapat email dari sertifikasi halal apa yang harus dia lakukan. oke. Jadi dia akan nambahin, menyelesaikan datanya gitu. Tapi Oke. dia tidak tahu masuknya dari mana. Atas nama siapa Ibu? PU-nya? Atas nama Enda Sri Pitaloka. Endah atau Endang, Bu? Endah, Endah. Endah Sari Pitaloka ya, Bu ya? Ya, benar. Nah, itu dia sudah punya NIB. Ya. Oke, belum selesai ya, Bu, itu input datanya. Karena setelah itu kan dia bingung stepnya apa gitu. Akhirnya dia close aja begitu. Oke. Bu, itu sebenarnya sudah dikirimkan, Bu, emailnya, Bu, ke PU. Itu Ke Enda bisa ya, langsung, gimana, Bu? ke Enda ya, ke emailnya Enda ya. Ke email Endah dan email Ibu. Oke, Itu nanti bisa langsung klik lihat data, lihat detail data, nanti bisa langsung dilanjutkan. oke, Munculnya terima nanti seperti kasih. ini, klik lengkapi data, seperti itu. Oke, Mbak Jen, terima kasih. Ya, Saya ada sama-sama satu Ibu. lagi pertanyaan Ya, di si halal. Jadi pada baik. saat PU pada saat input si halal, dia input 3 produk. Jadi itu sebenarnya satu KBLI, tapi produknya ada 3 varian. Nah, pada saat pengisian bahan, apakah semua bahannya itu diisi di sana? Ya, baik. Jadi untuk di tab bahan, memang semua varian diinput di sana, termasuk juga kemasan dan nanti cleaning agent. Seperti itu, Ibu. Oke, dia sudah melakukan itu. Kemudian di bagian produk, Benar. ya kan? Nah, dia kan ada 3 tadi. Nah, di situ kan Ya, ada centang box kecil yang dia harus centang. ya Apakah input dia barang. harus centang bahan sesuai dengan produknya atau semuanya harus dicentang? Yang dicentang bahan sesuai produknya, Ibu. Bahan sesuai produk ya? Ya, Karena dia sebenarnya ada 2 ini. Apa bumbu ikan, satu lagi tuh bawang goreng gitu. Jadi ini satu KBLI. Jadi semua bahan dia masukin di bahan, tapi pada saat di produk yang bawang goreng kan dia cuma ambil bawang goreng, kemudian minyak. bumbu apa segala macam, yang lain dia nggak centang.
Iya, benar Bu, seperti itu Bu. Nah, kemudian setelah itu kan saya verifikasi ininya. Iya, Saya verifikasi bahan. verifikasi, kemudian dibalikin lagi kan dia mau submit. Tapi pada saat dia mau kirim, di sana ada pesan dikatakan bahwa verifikasi bahan itu belum dilakukan oleh P3 ininya, harus dihubungin gitu. Baik Bu. Nah, Jadi verifikasi itu ada dua Bu, di bahan dan di produk. Oke. Jadi keduanya harus dicentang Bu, ada di bahan dan di produk. Begitu ya. Iya Bu, ada di materi 7 Ibu. Ya, berarti yang dicentang itu sesuai dengan produknya aja ya. Jadi tidak semua gitu. Benar Ibu, sesuai dengan produknya. Oke Mbak Jen, terima kasih banyak. Clear sudah. Baik, terima kasih Bu Kartina. Ya, mungkin nanti untuk penanya yang belum sempat disampaikan pertanyaannya, nanti bisa lanjut via WhatsApp. Nanti bisa ditanyakan pertanyaannya via WhatsApp. Mungkin itu saja Mbak Evi, saya kembalikan ke Mbak Evi. Terima kasih. Baik, Mbak Jen, terima kasih atas penyampaiannya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, Alhamdulillah pelaksanaan acara pada Zoom sore hari ini berjalan dengan lancar. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya mengikuti acara pada sore hari ini. Semoga apa yang telah ditanyakan dan disampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru. Baik, terima kasih. Saya tutup ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa lanjut via chat ya untuk pertanyaannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.